Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Kita melanjutkan materi kita pelajaran tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2. Pembelajaran ke-1 materi kita yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran yang lebih lanjut, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi manfaat. Al-Fatihah. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Mengetahui perbedaan gerakan kuat dan gerakan lemah dalam tari. Yang ketiga, mengetahui cara menjumlah bilangan ribuan dengan menggunakan teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang pertumbuhan, ini ada pertanyaan. Pak Wahab mempunyai pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Pertanyaan kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Untuk lebih tahu, agar kita lebih tahu mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita simak gambar berikut. Coba amati gambar berikut. Nah, itu ada gambar bayi sampai dengan dewasa tua. Kira-kira dari gambar tersebut kita sudah mengetahui bahwa perkembangan itu apa. Kalau kamu sudah mengetahui, disimpan dulu jawabannya, ya. Nah, bagaimana, sudah tahukah kamu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Yang kedua, kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini jawaban dari pertanyaan yang tadi. Kemudian untuk faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ini Pak Wahab tidak menyebutkan semua. Jadi di antara faktor yang menyebabkan tentang pertumbuhan dan perkembangan adalah yang pertama, makanan dan minuman yang bergizi. Itu ada anak yang sedang minum ketika masih bayi, ya. Kemudian anak sedang makan. Dari gambar tersebut sudah diketahui bahwa gambar tersebut atau Udin juga mengalami perkembangan mulai dari belum bisa makan sampai ketika sudah agak besar. Udin sudah mulai bisa makan sendiri. Kira-kira kenapa makanan dan minuman yang bergizi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Jawabannya adalah fungsi makanan bergizi itu bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi lebih utama adalah untuk mendapatkan tenaga, mendapatkan zat-zat pembangun bagi sel-sel tubuh, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta untuk menjamin kelancaran segala macam proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah, itu alasan kenapa makanan dan minuman yang bergizi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Gambar kedua, yaitu yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan adalah istirahat. Kira-kira kenapa istirahat itu juga mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan? Jawabannya adalah karena saat istirahat, hormon pertumbuhan itu bekerja dengan baik sewaktu tidur. Jadi tidur itu sangat penting, ya. Tidur siang itu sangat penting. Sempatkanlah untuk tidur siang agar hormon pertumbuhan itu dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah olahraga. Nah, ini kenapa ya olahraga kok juga merupakan
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Jawabannya adalah karena olahraga dapat memicu pengeluaran hormon pertumbuhan. Nah, ini olahraga merupakan salah satu aktivitas yang memicu pertumbuhan terutama pada anak. Nah, ini diantara faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya masih ada lagi, nanti cari-cari informasi sendiri, sampean bisa bertanya ke orang tua atau mencari di internet. Selanjutnya yaitu gerakan tari itu dibagi menjadi dua. Materi yang selanjutnya yaitu gerakan tari itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama gerakan kuat, contohnya mendorong meja, kursi, almari dan lain-lain. Kedua gerakan lemah, contohnya memegang kapas, kertas dan lain sebagainya. Di dalam buku tema sudah ada itu gambar-gambar menari, nanti silahkan dibuka sendiri. Kira-kira gerakannya seperti apa? Yang di sini Pak Wahab cuma menambahkan yang mungkin tidak ada di dalam buku tema. Nanti selebihnya silahkan dibuka sendiri di buku tema subtema 2 ya, pembelajaran ke-1. Selanjutnya, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun juga mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1 kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, kemudian berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Teknik penjumlahan bilangan ribuan itu ada dua macam. Yang pertama, teknik tanpa menyimpan, dan yang kedua, teknik dengan cara menyimpan. Di sini nanti kita akan mempelajari ini, membahas tentang teknik menyimpan dan teknik tidak atau tanpa menyimpan. Nah, coba perhatikan contoh penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan ini. Ada bilangan 4235 dan 2123. Kita jumlahkan. Nah, untuk memulai menjumlah, kita mulainya dari yang paling belakang. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian baru depannya 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang terakhir 4 ditambah 2 sama dengan 6, maka hasilnya 6358. Dari contoh itu merupakan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Mudah kan? Mudah. Saya yakin semua sudah bisa ini. Yang kedua, contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, ini agak beda lagi. Contoh bilangannya yaitu 2683 ditambah dengan 5604. Untuk memulai penjumlahannya sama, dimulai dari belakang. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 6 ditambah 6 sama dengan berapa? 12. Namun di sini bukan langsung ditulis 12, melainkan ditulis bilangan yang belakang yaitu angka 2. Yang disimpan angka depannya yaitu angka 1. Pinter. Jadi untuk penjumlahannya 1 ditambah 2 sama dengan 3, ya tak? Kemudian 3-nya itu baru dijumlahkan ke bilangan bawahnya yaitu 5. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Hasilnya 8287. Mudah kan?
Mudah karena semuanya pintar-pintar. Saya yakin mudah ini. Ya, mungkin tambahan materi kita yang mungkin tidak ada di buku tema, saya tambahkan di sini, dan juga mungkin ada juga di buku tema. Saya pokoknya yang di sini Pak Wahab cuma menambahkan, untuk lebih lanjutnya sampean bisa membuka-buka sendiri buku tema, sampean pelajari, dan jangan lupa latihan-latihan soalnya dikerjakan. Ya. Sekian dari Pak Wahab, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.